juga dari seorang Maybe. Kali ini 3 versus 2 dari saudara Sport di arah depan. Betul, dan dari sisi kiri dia kita harus reminding. Masih ada satu Maybe dan Iya, Infos dan Hikam ngeflank dari arah belakang. Kaget bos temen-temen dari siapa tadi? Oke, saudara e-sport ya? Ya, saudara e-sport udah mulai menjadikan satu buah pohon untuk kampan mereka berlindung, dan di sana ada Bigeton sendiri pun udah mulai melakukan bulan, dan Abu udah mulai bertahap maju capelahan, dan waduh, yang saudara e-sport harus kembali ke lobang. Udah ada Sirina yang langsung menandakan apakah ini akan menjadi hawa-hawa di game keempat bermuda. Siapa yang bakal buyang di game keempat kali kan bisa langsung ramein dan spam aja di kolom komentar, silahkan. Yo, welcome. Waduh, ini udah masuk ke area bermuda nih. Ya, ada EVOS ya, lagi-lagi mulai balik ke home. Ya, kembali ke rumah. Ada Observatory yang langsung diusir oleh EVOS. Namun Mr. 05 nih mengambil arah yang berbeda. Dia lebih condong ke Revian. Wah, ini pecahannya cukup jauh ya. Dia bahkan nggak bagi 2-2, dia lebih desain 2-1-1, di mana sebenarnya center team di sini dipaksa untuk turun di arah Katulistiwa. Di sisi lain juga sebenarnya ada saudara e-sport dengan new rosternya, tapi udah sedikit condong ke arah bawah. Tapi ini ada boom nih. Waduh, seru banget. Gue rasa bakal pecah di awal-awal betul di arah Mil. Masih bersama lihat juga udah ada satu orang yang harus kekenok oleh seorang Muting di sini, Jafra. Masih dikandangin sedikit iya, sih, gua rasa. Bener banget, udah disandra sih di situ. Betul, ketika DG, ayo, boom, jangan mau kalah dong, ayo dong kita lihat aja nih, bakal apa yang bakal terjadi. Udah, di bawah sana udah ada tim dari DG yang langsung back out dan cari blank spot untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena itu udah nggak bisa untuk dibantu juga ya. Di sisi lain sama dengan baik kalau juga berhasil bergerak seorang iGames, tapi ternyata Apollo di sini harus nge-knock begitu aja. Bos sebagai third party tentunya bersama dengan Pac-Man yang berusaha untuk jump ke arah dalam, sedikit nge-finishing aja dengan 2 peluru tersisa, dan itu dia Pac-Man berhasil nge seorang Apollo juga di arah luar. Lalu kalau kita lihat ada Cupa yang tersisa setengah HP-nya. Kali ini apakah kira-kira bos bakal mengulang skenario yang sama seperti di game-game sebelumnya atau ternyata enggak? Ya, di sini bos sendiri pun udah mulai nge-hold positionnya, dimana bos juga kalau dari segi jumlah itu bos udah nggak diuntungin banget, karena 3 lawan 2 ini bakal sangat-sangat sulit banget buat bos untuk mempertahankan posisi, dimana HP daripada Cupai juga udah mulai terkurangi dengan 53 HP yang tersisa, dan tidak ada medikasi, dia cuma ngandelin skill daripada Alok itu sendiri, karena minim resource juga. Benar, karena ini baru LD juga, dan mereka juga dalam proses looting, namun ternyata ada pertarungan, dan ini tidak bisa dihindarkan, mau tidak mau mereka juga harus menghadapinya, karena kayak mau data looting dan juga musuh ya, itu berbanding luar biasa banget sih. Oke, ngomong-ngomong tentang harus dihadapi di sini Kojak yang sebenarnya sudah mengeluarkan satu resource glue wall-nya, yang gue rasa juga gue nggak tahu nih dia masih ada lagi atau enggak, tapi itu harusnya menjadi pressure juga, dimana dia udah nggak bisa pop up glue wall lagi. Di sisi lain juga dia masih bisa nahan sedikit dengan arah pohon kelapa juga. Nah, ini bersama dengan Ranix nih, Vendetta yang tadi sebenarnya udah improve banget di game ketiga. Kira-kira bakal sama dapat quadra kill gak nih di game keempat kali ini? Ya, bener banget. Jadi ada pemain Ranix yang udah ngumpulin pundi-pundi kill di match sebelumnya, dan itu bisa menjadi bekal buat mereka memperbaiki placement poinnya di top point, dan ya kita lihat di sini nih. Ini dia tadi baru gue sebut juga quadra kill yang sebenarnya dibuka dengan 4-0, ternyata di finishing dengan 6 poin eliminasi. Player of the match ya Razor. Iya, mantap. Dan di sini ada keputusan Danik untuk melakukan flank. Oke, dan di depannya udah ada Cupai. Ini dia. Ya, bakal ada pertarungan yang sedikit tidak berbanding, di mana 4 lawan 1. Iya, tapi harusnya udah di-expect juga sih sama Cupai kalau dia dijemput juga di posisi di sisi lain memang dia cuman berdua aja ya. Di Kojak ya tadi yang sebenarnya lumayan jauh dan nggak bisa jemput juga gitu, dan Razor udah semakin dekat nih ke man of the match kita di game sebelumnya, tapi itu dia ternyata di sisi lain Anca berhasil nge-knock seorang Boom juga.
Wow, tapi tersisa the last man standing untuk Boss Titan. Kojak yang memang sebenarnya udah nggak bisa menyelamatkan satu membernya lagi gitu ya. Ya benar banget. Guys. Dimana Kojak langsung back out dari keberadaan pemain satu sama terjadi di sini ada betul Maybe langsung tuh pop up keluarnya. Dimana kita lihat apa yang bakal terjadi. Boom langsung aja di commit oleh Bigeton. Tembakan demi tembakan yang bisa diberikan Maybe kembali dan boom spot. Aduh Ini bener-bener bisa gue bilang sangat dramatis karena Boom ternyata harus buat di posisi ke-12 sebagai satu tim pertama yang tumbang di sisi lain. Legalo juga harus tumbang. Tapi masih bersama dengan Devil juga berusaha untuk ngeras ke arah depan, regroup lagi dan Vendetta lagi-lagi di early game berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Iya benar banget. Di sini adalah momen dimana Danix ketika komit terhadap Cupai keluarkan fire atau buka open firing di sana, tentunya mau tidak mau RRQ sendiri pun notice atas pertarungan yang terjadi antara Danix dan juga Boss. Dan karena notisnya RRQ sendiri pun RRQ sepertinya agak gregetan, langsung komit untuk menghampiri daripada Danix. Oke. Namun sayang banget nih, momentum di mana RRQ ingin backstep terhadap atau membokongi daripada Danix Harus kehilangan Razor. dibalikan keadaannya. Iya, dimana Vendetta di sini harus kehilangan Razor sebagai kita tahu player of the match yang Benar berhasil mendapatkan banget. quadra kill di game sebelumnya. Nah ini kira-kira nih dengan udah kehilangan salah satu pemain unggul juga dari Iya. Vendetta, apakah Vendetta masih bisa drag to late game? Oh. Tapi ya at least mereka udah ngantongin 4 poin eliminasi. Kalau misalnya mereka udah tinggal rotasi, secure standing, placement aja harusnya masih bisa sih untuk Ya. teman-teman dari Vendetta. Buat Danix sendiri pun kehilangan satu pemain dengan menyisakan 3 pemain itu sih masih cukup kuat buat masih mereka. cukup cuan juga sebenarnya. Iya, masih cukup sebanding lah. Mereka tuh luar biasa karena setiap pemainnya juga bukan pemain kaleng-kaleng. Ini udah pemain pengalaman semua. Ya, ini dia salah satu pemain kita yang keren juga dari Boss Nightmare. Ini babang tampan ini mah. Waduh. Babang tampan Riza. Tapi emang tampan sih, Ya, gimana dong? Riza Arab ya. Riza Arab. Oh, bukan. Aduh. Aduh. Dia pura-pura miskin gak? Oh, Ya, enggak. kayaknya Oh, sih tidak. gitu. Emang Oh. lagi musim kok pura-pura miskin, itu Oh, tapi menderita enggak ya? gitu. Enggak. Tapi ini lebih menjiwai saja. Yuk, dan kembali kepada pertarungan di mana Boss Nightmare sendiri pun masih berada di area hangar. Ini ada salah satu area dengan kotak-kotak biru yang banyak, dengan gedung-gedung berlantai 2 juga, ada 3 di sini, kemudian ada 2 garasi pesawat yang cukup besar juga. Dan wow, Sam Sam 13 13 lompat aja. Nah ini menarik nih karena kalau kita ngelihat dari map rounded di yang awal-awal early game banget itu kan mereka Iya. memang 2-1-1 ya. Tadi kalau nggak salah Sam 13 sama Mr. 05 lumayan jauh dan ini ada street yang ngebuang-buang resource aja gitu ya, sesombong itu loh. Aku nggak ngerti nih, ada apa dengan EVOS di mana jarak mereka mulai berjauhan satu sama lain? Ngambek. Iya, Ngambek. di sini ada Mr. 05. Tadi di Katulistiwa juga ada ada Sam di Observatory. Darko. Waduh. Darko ini memang banyak damage nih, tapi dia gua rasa belum expect dari arah mana dan dari siapa yang masuk juga, tapi udah langsung nge-secure arah rumah latar L juga kali ini bersama dengan teman-teman First Rider yang lain. Ternyata saudara e-sport ya yang sebenarnya berusaha untuk naik ke posisi high ground dan udah men-secure satu tower juga. Ngelihat nih, wah ada First Rider kan yang lagi rotasi gitu. Iya. Tadi dari posisi atas lagi turun sedikit lebih ke clock tower, tapi Bang di sini bisa untuk memberikan banyak banget output damage. Di firing balik juga dari seorang Joker, tapi Joker juga menerima banyak damage dan akhirnya harus turun, ditarik sedikit oleh kedua tim. Ada granat juga yang berusaha untuk dikasih satu untuk spicy aja terhadap teman-teman dari First Rider yang sangat open field. Posisi yang sangat sulit sekali, bara yang sangat membara, berusaha untuk memberikan output damage yang sangat banyak ke depan. Yup. Jadi dia tapi masih bisa ditarik sedikit. Betul banget, berusaha untuk lari seorang Darko tapi udah menerima banyak damage dari sisi yang lain juga. Kalau kita lihat teman-teman dari saudara e-sport Wow. harus kenok satu orang. Luar biasanya ini pertarungan yang terjadi antara kedua tim. Ada First Rider dan juga saudara e-sport di mana Ombek sendiri mulai lakukan back out. Oke, tarik dulu dong, santuy. Dibuat santuy Kalau aja saya sih. bilang mundur ya mas. Oke. Mundur. Waduh, Mundur. tidak. Tapi mundur. Iya, mundur dong. benar. Oke, mungkin dia mendengarkan instruksi Anda, Ibu Dapada. Enggak. Tapi ya tadi sebenarnya udah yang menarik adalah dari sisi saudara e-sport ataupun First Rider harus dinotis ya. Yep. Saudara e-sport masih sedikit banget resource-nya. Tadi kalau kita lihat juga bahkan ada yang nggak punya armor sama sekali. Iya. Ditambah itu ngebikin seorang Yamil sama Meng bahkan
cuman memanfaatkan dialognya aja. Dan Iya. ini akhirnya jadi perhatian juga saudara e-sport yang sebenarnya open fire duluan terhadap First Rider, malah jadi bumerang lagi di mana research dia dengan decided untuk mondok di sini. Itu bikin dia, waduh, gimana next fight-nya gitu. Bener banget. Nah, ini ada posisi di mana EVOS lagi-lagi menggunakan satu strategi yang sama. Oke, dia masih hard di dalam circle atau di dalam zona, disusul dengan tim daripada Boss ya, dan juga ada Danik dan juga DG. Ini mereka masih betah di dalam zonanya. Mereka belum move untuk mendapatkan circle. Tentunya ini menjadi sebuah kerugian sih, di mana mereka mau tidak mau bakal ngebuang medkit yang mereka miliki dan mengurangi resource yang sudah mereka kumpulkan ketika looting di awal-awal game. Ya, dan sesbara kembali mulai ada Mang juga di sini dengan satu menara. Dia mana ada menara nih udah dibagi dua sih oleh saudara e-sport, dan dari kemarin juga aku lihat saudara e-sport udah mulai mencintai menara ini. Dan mereka tuh udah balik lagi ke sini sih. Ada mencintainya bangunan ya. Mencintainya bangunan. Ya, Oke. Tapi yes, di sini sebenarnya kita cukup lama ternyata untuk memantau teman-teman dari saudara e-sport. Tapi kalau kita lihat nih dari arah Clock Tower, ada yang mulai sedikit nyamperin, tapi sebenarnya masih agak jauh ya, karena dia harus masuk dulu ke Clock Towernya, dan baru habis itu dia sadar. Tapi ini dia, Devil. Tadi udah mesti kedua poin eliminasi juga. Dragon's Vendetta udah naik 2 kali ini ya. Ya, ketika dia masuk di dalam zona, circle yang udah mulai diamankan dengan vehicle yang digunakan. Damage kali ini Devil masih berusaha untuk memantau karena udah ada firing yang cukup nyasar karena teman-teman dari Dranix juga, sehingga ngebikin kalengnya cukup kebakar kali ini. Dan di arah depan Onyx juga udah banyak banget firing yang udah dibuka oleh seorang Ergon. Kali ini posisinya sangat-sangat krusial bos, karena kalau kita lihat Charles juga harus dikeknok oleh seorang Bosbeer kali ini. Dan Tiger juga bersama dengan 2 member dari Onyx harus di-knockdown begitu aja oleh teman-teman dari Boss. Dan saya mau bener aja langsung firing ke arah depan, dan new kill leader berhasil didapatkan oleh Dranix di sisi lain ya. Ini dia mau masih berusaha untuk tapping predik aja, siapa tahu ada, tapi ternyata bener aja langsung menerima balasan firing dari arah depan. Tapi mau masih berusaha untuk ngasih pressure damage lagi, walaupun sebenarnya posisinya itu udah agak out of range juga di sini dari seorang Mau. Nah, ini adalah momen dimana Mau sangat berusaha banget. Olympus harus di finish begitu aja, terakhir di finishing oleh seorang Devil ya. Tadi yang berhasil menambah lagi poin eliminasi Vendetta menjadi 6 poin nih. Waduh, ini ketika kita lihat bersama-sama, walaupun kehilangan Razor, kayak tidak merubah daripada posisi Dranix Vendetta dengan mukilnya sih. Waduh, mukilnya dong. Ya, dia walaupun tadi ada momen dimana Maung tetap komit untuk menembaki Boss yang ada udah tidak terreden, namun di sisi yang berbeda ada pertarungan. Ini EVOS, langsung aja kita lihat. Oke, betul. Mr. 05 yang tadi sebenarnya udah lumayan regroup sedikit, tapi ternyata masih belum bisa di finishing, harus kenok begitu aja. Ternyata Red Bull Rebellion nih yang berhasil menyantap teman-teman dari EVOS juga bisa untuk ngasih satu pressure dengan granatnya. Tapi di sisi lain ada satu juga yang memberikan output damage dari sisi kanan nih terhadap Street tadi yang berusaha untuk rotasi. Ini EVOS finally regroup juga. Sekalinya regroup, mereka langsung knock gitu kan. Bener. Nah, ini adalah momen dimana Jiko nih. Jiko, ayo Jiko. Dia mau akan berhadapan dengan saingan di potnya. Tapi di sisi lain tadi gua ngeliat juga ada di posisi notifikasi di mana Devil itu harus dibunuh dan di shutdown oleh Adriel dari dunia games. Wah, sayang banget ya harus kepick off 1. Sayang banget. Padahal tadi udah nyayur banget loh dia. Iya, benar. 6 poin di kill yang dikumpulkan Dranix. Akhirnya Dranix juga harus kehilangan satu pemainnya lagi dan menyisakan 2. Kemudian di sini ada EVOS yang akan tetap bertempur dengan Red Bull Rebellion. Apa yang bakal di keputusan? Apa yang betul terjadi? Harus puas di posisi ke-9. Gak pengen ngasih poin eliminasi, jadi langsung bunuh diri gitu aja. Nah, ini kita masih bersama dengan teman-teman dari EVOS Esports yang tadi memang sedang head on terhadap teman-teman dari Red Bull Rebellion ya. Tapi ternyata nggak berusaha untuk diras ke arah bawah juga karena terlalu riskan dari posisi Red Bull. Dan di Street di sini yang udah gulung-gulung gaming cantik center. Mantap. Sakit banget bos sekarang Ziko. Tapi masih belum kena kepala juga. Jadi masih bisa untuk treatment lagi. Gulung-gulung cantik dulu kan dengan medical kita. Kita lihat Calvin yang masih memberikan critical damage juga di arah belakang assist. Yang kedua terhadap teman-teman dari EVOS Esports. Calvin di sini langsung memberikan pump blow yang sangat cepat banget, tapi Zay harus terkenok begitu aja oleh teman-teman dari EVOS dan Red Bull.
double kill dan Rebellion harus puas di posisi ke-8. Waduh, ini luar biasanya adalah ketika satu rotasi dilakukan oleh EVOS untuk cari blank spot daripada Red Bull Rebellion. Akhirnya Red Bull Rebellion yang awalnya diuntungkan oleh high ground harus dibalikan keadaannya, kemudian dikulangkan oleh EVOS dalam posisi yang tidak menguntungkan di posisi ke-8, dimana kemarin kita tahu bersama-sama bahwa posisi minimal adalah posisi ke-6 untuk mendapatkan poin yang cukup baik sekali dengan tambahan pundi-pundi kill ya minimal 3 atau 4, dan langsung aja ada standing run di sini ya, dimana First Rider Bravo masih memimpin. First Rider ya, memang tadi kita sempat bahas sedikit ya, dia lumayan bedanya jauh juga loh, beda 20 poin eliminasi. Ini pasti Bapak Manggis Kun udah kayak alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata not then, waduh harus ke-knock di sini. Gak dikasih ampun nih, langsung naik juga ke arah tower juga. Ikam di sini udah lumayan sekarat. Oh my god, Darko. Ini dia teman-teman dari First Rider yang memang tadi lagi memuncaki posisi klasmen. Apakah kira-kira First Rider bakal di shutdown? Di sisi lain, Sam 13 harus didapatkan juga oleh seorang member dari saudara e-sport. Dan Sam 13 harus gugur. Misalkan 3 orang dari teman-teman EVOS e-sport juga. Masih ada Street yang berusaha untuk nge-strip ke arah depan, dan di sisi lain 05 berusaha untuk jemput temennya dulu. Tapi Vendetta harus gugur oleh teman-teman dari Boss dan puas di posisi ke-7. MSL 05 udah mulai berikan treatment gunnya. Ini momentum di mana KSL 05 bakal coba rotasi. Untuk ngasih tapping damage aja karena teman-teman dari EVOS dan Street di sini yang sebenarnya gue bilang posisinya agak susah. Bara harus nge-knock lagi orang seorang Street. Berusaha untuk naik kaleng, bakar gaming karena sudah kebakar juga modulnya. Yamil berusaha untuk tapping terus di arah bawah. Ada teman-teman EVOS e-sport yang sangat krusial, damage-nya juga satu tapping di situ. Mister 05 menahan banyak damage. Zona juga, apakah bakal tumbang? Itu dia harus ke-knock oleh seorang Noden kali ini. Dan di arah belakang juga masih ada 2 orang lagi. Saudara e-sport masih lengkap terhadap EVOS, langsung diras ke depan aja. Noden muterin sedikit, itu dia. Bara berhasil mendapatkan di sisi lain terhadap teman-teman dari First Rider. Darko dan Noden harus di-knock begitu aja. Bara berusaha untuk kasih critical damage juga, dan EVOS Abu juga tadi berhasil mendapatkan 1 sebagai the last man standing dari teman-teman EVOS e-sport nih. Oke, Abu yang udah mulai tersisa seorang diri. Namun tadi poin pentingnya adalah ketika EVOS sendiri pun mengembalikan Red Bull Rebellion sih. Nah, di sini ya First Rider juga nggak mau kehilangan momentumnya untuk tetap mempertahankan pundi-pundi poin yang sudah mereka miliki, bakal tetap komit. Di sini ada satu Dakota jatuh namun berhasil di-revive karena mereka juga cukup rapat. Silka yang udah mulai berpindah cukup jauh, dan kita lihat di mana tim 9 dan juga 3 bakal bersusah payah untuk masuk ke dalam circle, di mana ada tim 1 juga yang udah mulai menahan dan menyisakan 5 tim dan 11 pemain lagi di sini. Tapi kalau kita lihat bersama dengan Bigetron di sisi lain, Bara berhasil nge-knock Joker juga. Maybe yang berusaha untuk open vision di arah depan bersama dengan Maybe, tapi ternyata Abu berhasil nge-knock seorang Riga juga. Teman-teman dari First Rider langsung bunuh diri aja, Bos. Ada Maybe nih di sini. EVOS e-sport berhasil menjadikan new kill leader terhadap Bos Sniper yang harus puas di posisi keempat juga. Di sisi lain masih ada the last man standing kita, Abu. Dan emang banyak damage juga dari seorang Maybe. Kali ini 3 versus 2 dari saudara sport di arah depan. Betul. Dan dari sisi kiri dia kita harus reminding masih ada 1 member dari EVOS lagi, dan Ikam ngeflank dari arah belakang. Kaget, Bos, temen-temen dari siapa tadi? Saudara e-sport ya? Saudara e-sport udah mulai menjadikan satu buah pohon untuk kampan mereka berlindung, dan di sana ada Bigeton sendiri pun udah mulai melakukan bulan, dan Abu udah mulai sahabat tahap maju capelan, dan yang sudah e-sport harus kembali ke lobby, dan EVOS e-sport pun harus kuat di posisi kedua, dan Buya untuk kedua kalinya didapatkan oleh Bigeton. Wow, keren banget bocah-bocah ajaib kita akhirnya berhasil mendapatkan Buya lagi. Bigetron beat kali ini, dan tadi sebenarnya Abu juga memberikan sebuah posisi